sekarang datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui akal dan budi manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita bagi kita pada Minggu Eksauri hari ini, terambil dari kitab Injil Matius pasal 20, dimulai dari ayat 29 hingga ayat 34. Demikian, beginilah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan, mari kita sambut firman-Mu menjadi terang. Shalom, horas Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan atas napas dan kehidupan yang diberikan kepada kita hingga saat ini. Semoga kita semua tetap berada di dalam pemeliharaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teks ini berbicara bagaimana Yesus mendengarkan seruan orang percaya. Disebutkan bahwa dalam perjalanan Yesus keluar dari kota Yeriko, di antara orang banyak yang berbondong-bondong itu, ada 2 orang pengemis buta yang berseru-seru, memohon pertolongan. Mereka berteriak, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Bisakah saudara membayangkan keadaan mereka dalam situasi yang sangat ramai dan riuh itu? Tentulah mereka bagaikan 2 butir pasir di hamparan pantai yang begitu luas. Keberadaan mereka mungkin saja sulit untuk teridentifikasi, samar dan tak terlihat. Suara teriakan dan rintihan mereka mungkin saja akan lenyap dan menjadi senyap di telan keriuhan keramaian itu.
Di tengah berbagai euforia, keinginan dan ambisi manusia-manusia yang begitu banyak di sana, tumpah ruah. Keadaan seperti itu sudah sangat lumrah terjadi di dunia ini. Ketika orang-orang miskin, cacat, tidak begitu penting untuk dihiraukan. Seperti perlakuan orang banyak, yang kalau kita baca pada ayat 31, dikatakan di sana, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Saudara yang kekasih, anjuran diam ini sebenarnya sangat dalam maknanya. Mungkin maksudnya adalah pasrah saja, tak perlu berbuat apa-apa. Cukuplah meratapi nasib dan menikmati sisa usia. Ada dua hal yang dapat kita renungkan lewat nats ini. Yang pertama, berjuanglah untuk mendapatkan kemerdekaan. Dalam teks ini kita menemukan bahwa kedua orang buta ini bukanlah sosok yang cengeng dan lemah. Sekalipun mereka hanya mengandalkan insting dan pendengarannya saja. Namun mereka berjuang dan berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Meski orang banyak menghalangi, bahkan membentak mereka, mengatakan, diamlah, jangan bersuara, jangan ribut. Namun dikatakan pada ayat 31, justru mereka semakin keras berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Wow, bukankah itu adalah sebuah penampakan iman yang luar biasa? Di tengah berbagai hambatan, tantangan, dan tekanan, mereka tidak diam, tetapi berseru-seru kepada Allah, sumber pertolongan mereka. Mereka datang kepada sosok yang tepat, yang mampu menjawab segala persoalan kehidupan mereka. Mereka benar-benar berjuang. Mungkin menurut mereka, cukuplah kita hanya buta, tetapi jangan turut menjadi bisu. Maka sebenarnya teks ini tidak semata-mata berbicara tentang penyembuhan atau mujizat, namun juga berbicara soal bagaimana kesungguhan orang buta itu. Di sana ada penantian, ada kesabaran, dan ada ketetapan hati. Saudara yang kekasih, dapat kita bayangkan bagaimana beban dan pergumulan kedua orang buta ini. Betapa sudah lelah dan terpuruknya mereka dalam penantian agar matanya dapat melihat. Tentunya ada harapan dalam dirinya untuk menantikan sebuah jawaban dari kesekian doanya, yakni mereka dapat melihat. Menanti adalah pekerjaan yang membosankan. Akan tetapi orang sabar dikasihi Tuhan. Demikian orang banyak katakan. Dua orang buta ini memiliki hati yang tegar dan sabar. Mereka berpengharapan mendengar Yesus akan lewat dari sana. Harapan mereka muncul dan begitu bersemangat. Oleh karena itulah mereka berteriak. Dan seolah mereka tidak ingin melewatkan kesempatan besar itu. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Bagian yang kedua adalah Yesus mendengar seruan orang percaya. Seruan dan teriakan kedua orang buta itu ternyata tidak sia-sia, saudara. Ya Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Demikianlah mereka berteriak-teriak dengan keras. Mereka mengucapkannya berulang-ulang, walau sekitarnya mengecam dan menyuruh mereka diam, bungkam. Teriakan ini dapat kita artikan sebagai sebuah proklamasi keyakinan, ungkapan iman, bahwa yang pertama, ini adalah kesempatan untuk sembuh. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk dapat melihat. Yang kedua, ini adalah kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Dapat melihat adalah sebuah kehidupan yang baru bagi mereka. Mereka tidak ingin melepaskan kesempatan itu. Mereka tidak ingin melewatkan kesempatan yang ada bertemu dengan Yesus. Saudara yang kekasih, ternyata seruan mereka telah menggerakkan hati Yesus oleh belas kasihan. Itu sebabnya langkah Yesus terhenti. Ia tahu di dekatnya, di tengah-tengah orang banyak yang berbondong-bondong itu, ada
dua orang susah yang berseru dengan iman kepadanya. Yesus lalu menguji iman orang itu. Dia memanggil mereka dan bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Saudara yang kekasih, ternyata iman juga harus diuji. Apa yang ada di dalam hati harus mampu diterangkan, dijelaskan dalam bentuk ungkapan-ungkapan lainnya. Karena saat itu mereka hanya buta tetapi tidak bisu. Maka Yesus ingin apa yang ada dalam hati mereka, iman mereka, harus diungkapkan dengan perkataan mereka. Yesus ingin mendengar secara langsung isi hati mereka dengan kata-kata, dengan bahasa verbal mereka. Walaupun Yesus mengetahui jalan pikiran dan isi hati manusia. Mereka lalu menjawab, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Lalu dengan belas kasih-Nya, Yesus menyembuhkan mereka, sehingga mereka dapat melihat. Dan kedua orang buta yang telah sembuh itu pun, yang telah bisa melihat itu, akhirnya mengikuti Yesus. Saudara yang kekasih, kesembuhan kedua orang buta itu adalah karena belas kasih Yesus. Oleh karena itu, jika pandemi ini membuat kita susah dan menderita, berseru dan berteriaklah, "Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, sembuhkanlah kami." Jika nanti Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melewati pandemi ini dan kembali beraktivitas seperti sedia kala, maka ingatlah bahwa kita telah disembuhkan oleh belas kasih-Nya. Maka kita harus semakin tekun mengikutinya dan senantiasalah berseru kepadanya, karena Tuhan mendengarkan seruan orang beriman. Amin. Mari kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami yang maha baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami. Dengarkanlah seruan kami. Karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.